Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi sistem yang akan kami buat. Sistem yang akan kami buat, kami namai dengan Groceryku. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakangnya. Di dunia era serba digital sekarang, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Apalagi di era digital sekarang, internet menjadi pusat kegiatan dari sebagian besar orang di dunia ini. Salah satu kegiatan yang paling sering orang-orang lakukan melalui internet itu adalah proses jual beli online di berbagai aplikasi dan sosial media yang banyak menjadikan wadah untuk berjualan online. Dengan adanya pengaruh besar atau peluang besar internet dalam berjualan online, maka di sini kami akan membuat sebuah sistem untuk jual beli online dengan nama sistem Groceryku. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari sistem yang kami buat adalah untuk mempermudah agen grosir dalam menjalankan bisnisnya, sehingga pemilik toko dapat melihat perkembangan dari tokonya itu hanya dengan melalui sistem yang kami buat, dan meminimalisir pengeluaran biaya dari pemilik toko tersebut untuk memulihkan ekonomi para agen dan ibu rumah tangga di saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya ada bentuk bantuan. Di sini terdapat 7 bentuk bantuan. Yang pertama, melihat laporan bulanan toko. Yang kedua, melihat grafik perkembangan toko. Yang ketiga, menginputkan laporan bulanan toko ke dalam sistem dan akan tersimpan langsung ke dalam database. Yang keempat, mengescan barcode yang tertera di setiap produk lalu memasukkan harga pada produk tersebut. Maka data produk akan secara otomatis tersimpan di database. Yang kelima, membayar produk menggunakan e-money. Yang keenam, mengisi saldo e-money. Yang ketujuh, menggunakan fitur pay later. Selanjutnya ada kemanfaatan. Kemanfaatannya yang pertama, mempermudah pemilik toko untuk melihat laporan bulanan dan grafik perkembangan toko cukup dari smartphone-nya saja. Kedua, mempermudah penjaga toko dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen. Ketiga, mempermudah penjaga toko untuk menginputkan laporan bulanan sehingga tidak perlu repot-repot mencatat secara manual. Yang keempat, mempermudah konsumen dalam berbelanja dan melakukan proses pembayarannya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan. Yang pertama itu ada di aspek yaitu biaya produksi. Produk CPPBT-nya terjangkau, kompetitor satunya kosong, kompetitor duanya kosong. Yang kedua itu ada fitur produk. Yang di dalam produk kami terdapat fitur e-money untuk mempermudah konsumen dalam bertransaksi. Yang kedua, selain e-money, produk kami juga menawarkan fitur pay later, yaitu di mana konsumen biasa berbelanja dengan uang pinjaman sebesar maksimal 500.000 dan uang tersebut akan digantikan ketika konsumen mengisi saldo e-money. Jadi ketika konsumen mengisi saldo e-money, maka saldo tersebut akan langsung dipotong sesuai dengan saldo yang telah dipakai sebelumnya. Yang ketiga itu ada delivery produk. Dalam produk kami, para konsumen bisa berbelanja dari rumahnya dan nantinya produk yang sudah dibeli dari toko akan diantar langsung ke alamat yang dituju. Keuntungan pengguna yang pertama itu ada pemilik toko akan menghemat biaya pengeluaran. Yang kedua, penjaga toko akan melakukan pekerjaannya dengan mudah. Yang ketiga itu konsumen bisa berbelanja dari rumah. Di sini ada target pasar. Target pasar itu para agen-agen grosir dan ibu rumah tangga yang terkena dampak ekonomi
dari pandemi COVID-19. Yang keduanya, pangsa pasar. Pada pangsa pasar kami menargetkan pada agen-agen grosir yang berada di daerah kami yang jumlahnya sebanyak 10 toko agen grosir. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. bisa mencapai kisaran harga 180 juta gitu. Dan kalau misalkan dari produk kami sendiri di situ kami menawarkan untuk sistem keranjang belanja ini sebesar 30 juta saja. Nah, dan selanjutnya dalam sistem kami ini menggunakan sistem informasi lokasi SNS. Dan biasanya untuk sistem informasi lokasi SNS ini kisaran sampai harga yang paling mahal itu 800 juta. Dan sedangkan untuk harga yang kami tawarkan di sini itu cukup dengan 50 juta saja, pelanggan sudah mendapatkan sistem informasi lokasi SNS ini. Dan untuk total biaya produksi yang kami butuhkan itu sekitar 80 juta rupiah untuk membutuhkan kedua sistem itu, yaitu sistem keranjang belanja dan sistem informasi lokasi. Oke, dan selanjutnya di sini kami juga menawarkan harga instalasi. Yang pertama adalah instalasi program plus nanti kita akan membuat database-nya di setiap toko. Oke, untuk harganya, harga untuk pemasangan instalasi ini cukup dengan 7 juta saja. Pelanggan sudah bisa mendapatkan program plus database-nya. Jadi total jika dihitung-hitung total biaya yang kami butuhkan itu mulai dari biaya produksi, terus harga instalasi dan keuntungan kami itu sebanyak di total sebanyak 130 juta rupiah saja. Oke. Dan selanjutnya saya ada rencana pemasaran produk. Nah, pada pemasaran produk kami ini nantinya kami akan melakukan tahapan percobaan gitu pada salah satu agen grosir terdekat kami, yang dimana untuk awal-awal percobaan ini akan kami gratiskan apabila kalau misalkan dari toko tersebut telah berhasil menggunakan produk atau aplikasi yang kami tawarkan, yang kami jadikan uji coba tadi. Nah, maka kami akan melakukan penarikan keuangan pada toko tersebut gitu secara berangsur per bulannya. Jadi untuk awal-awal supaya mengetahui apakah masyarakat cocok gitu atau enggak si toko tersebut efektif gitu dengan cara sistem yang kami buat gitu. Kalau misalkan toko tersebut cocok dan masyarakat yang menggunakannya atau ibu rumah tangga yang menjadi target kami cocok berbelanja di toko tersebut menggunakan aplikasi kami, nah maka nanti kami akan melakukan kerjasama dengan si toko tersebut itu dengan cara dengan aplikasi yang kami buat itu kan kami melakukan penarikan atau pembayaran pada toko tersebut gitu. Cara dan sistem pembayarannya ini nggak langsung satu kali gitu, cuman diangsur gitu pembayarannya dengan per bulannya itu dengan harga-harga yang sudah menjadi kami sepakati bersama antara kedua pihak. Nah, setelah misalkan yang tadi udah berhasil dari satu toko tadi sudah berhasil menggunakan sistem kami, barulah kami melakukan kerjasama dengan toko-toko lain gitu. Proses perkembangannya sistem kami itu melakukan kerjasama bukan hanya satu toko, cuman ada beberapa toko lainnya gitu. Dan di situ juga kami menunjukkan bukti kalau misalkan ada nih sebuah toko yang sudah menggunakan produk kami dan ternyata si toko tersebut berhasil, supaya si pelanggan tersebut atau si target atau si toko berikutnya menjadi target tertarik untuk menggunakan aplikasi kami. Seperti itu untuk rencana pemasaran produk kami.
Nah, selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas. Nah, strategi bisnis yang kan kami gunakan yaitu menggunakan customer segment dan menggunakan value proposition sama channel. Nah, kalau jika kita berbicara mengenai customer segment, berarti kita berbicara mengenai target gitu. Jadi untuk awal-awal kami menentukan atau strategi bisnis yang kami buat itu menentukan target atau siapa sih yang menjadi pelanggan kita nantinya gitu. Dan di sini yang menjadi target kita itu pertama ada dua target. Yang pertama ada toko agen grosir yang dimana terkena secara tidak langsung terkena dampak dari COVID itu sendiri, yang toko tersebut menjadi sepi karena tidak adanya pelanggan, yang tidak bisa berbelanja secara langsung. Dan ada juga yang kedua itu targetnya ibu rumah tangga, yang dimana rata-rata kebanyakan di kala pandemi seperti saat ini ibu rumah tangga itu cenderung lebih takut untuk keluar rumah atau berbelanja secara langsung dan tidak mengetahui apakah di toko tersebut steril atau tidaknya gitu. Jadi di sini kenapa target kami ada ibu rumah tangga gitu. Jadi nanti kami ini di sini ingin memudahkan si ibu rumah tangga supaya berbelanja dengan aman, mudah dan cepat gitu kita menggunakan aplikasi kami. Jadi nanti ibu rumah tangga cukup berbelanja dari rumah, dan nanti barang-barang produk yang akan diantarkan yang produk yang telah dipesan akan diantarkan ke rumah pelanggan atau ke rumah konsumen tersebut sesuai dengan alamat yang telah dicantumkan. Oke, dan selanjutnya di sini ada value proposition. Nah, jika mengenai value proposition ini berarti kita berbicara mengenai manfaat atau benefit yang didapatkan oleh para pelanggan jika memilih bisnis kita gitu. Nah, dari sini kami akan menawarkan para pelanggan ataupun si target kami tadi itu kepada terutama ke toko agen grosir sendiri gitu, menjadi target utama kita. Dan kami menawarkan manfaatnya atau benefit yang didapat jika dia menggunakan aplikasi kami, itu otomatis nanti tokonya itu atau toko agen grosir tersebut akan mendapatkan pelanggan banyak gitu, dan akan mudah karena di kala pandemi pada saat ini masyarakat cukup bisa berbelanja di rumah ke agen grosir yang cenderung harganya lebih murah dibandingkan dengan supermarket atau minimarket lainnya gitu. Jadi secara tidak langsung si toko tersebut akan meraih keuntungan berkat dari sistem yang kami buat, yaitu pelanggan dari si toko tersebut bisa berbelanja tanpa harus datang ke toko tersebut gitu, dan otomatis nanti ekonomi dari si toko tersebut gitu, mulai dari keuntungannya dan segala macam bisa terbantu dengan adanya sistem pembelanjaan seperti ini. Oke, dan selanjutnya itu ada bisnis model yang kita pakai, ada channel. Nah, kalau misalnya kita di sini dengan kata channel, kita berarti berbicara mengenai media penyampaian produk kita kepada pelanggan gitu. Dan karena media yang kita pakai ini berbasis online gitu, jadi untuk di sini untuk channelnya itu atau model bisnis kita yang kita pakai yaitu menggunakan media online atau dengan bantuannya internet, baik dari pihak toko agen grosir ataupun dari pihak konsumen itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.